Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-98. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Dada Untara berdesir. Ia sendiri yang membuat laporan itu. Menurut tanggapannya, Sangkal Putung pasti akan segera menjadi aman. Apabila kelak terjadi benturan-benturan berikutnya, maka pusat kegiatan orang-orang Jipang dan Sidanti pasti akan berpindah ke lereng Merapi. Sebab menurut Kiai Gringsing, Sono Keling dan orang-orangnya telah pergi mengikuti Ki Tambakuwedi ke padepokannya. Tetapi menilik keadaan, pasti terjadi sesuatu dengan Ki Gede Pemanahan dengan rombongannya. Dalam pada itu Sonya berkata dengan terputus-putus, badannya menjadi bertambah lemah, namun kata-katanya masih terdengar jelas. Rombongan kami ternyata dicegat oleh orang-orang Jipang. Kali ini dipimpin oleh Ki Tambakuwedi, Sono Keling, Sidanti, dan aku tidak tahu siapa lagi. Aku hanya melihat mereka sepintas selalu memotong jalanku. Untunglah aku dapat melepaskan diri dari mereka. Meskipun aku terluka, luka pedang ini tidak begitu sakit. Selain darah yang terlampau banyak mengalir, tetapi bahuku serasa remuk oleh gelang-gelang besi Ki Tambakuwedi. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Kalau demikian, maka ia harus segera merawat luka dalam yang dialami oleh Sonya di bahunya. Tetapi dibiarkannya Sonya berkata terus. Seterusnya, aku berpacu kemari. Jumlah orang Jipang itu agaknya terlampau banyak. Dada Untara serasa akan pecah. Dengan wajah tegang ia memandang Kiai Gringsing yang keningnya semakin berkerut-kerut. Seolah-olah Untara ingin menuntut suatu pertanggungjawaban dari orang tua itu. Kenapa orang-orang Jipang itu tiba-tiba saja berada di perjalanan Ki Gede Pemanahan, sedang menurut keterangan Kiai Gringsing dan kemudian diperkuat oleh Ki Sumangkar, orang-orang Jipang itu telah berada di padepokan Ki Tambakuwedi. Pancaran mata Untara itu benar-benar terasa menusuk dada Kiai Gringsing. Ia segera merasa bahwa pertanggungjawaban atas peristiwa ini seolah-olah ada padanya. Meskipun Untara telah dipertemukannya sendiri dengan Ki Sumangkar, tetapi perasaan Kiai Gringsing telah cukup mengendap karena perbendaharaan pengalamannya, sehingga dengan segera ia dapat mengurai keadaan. Ketajaman pandangan dan kecepatan menemukan hubungan antara persoalan-persoalan yang diamatinya telah membawa Kiai Gringsing ke dalam persoalan yang sewajarnya. Orang tua itu pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan tenang ia berkata, "Ini adalah Pukal Ki Tambakuwedi. Aku tidak tahu apakah ia dengan sengaja dan sadar mencegat perjalanan Ki Gede Pemanahan atau suatu kebetulan. Tetapi adalah maksud Ki Tambakuwedi datang ke Sangkal Putung tepat pada hari yang dijanjikan oleh Ki Sumangkar untuk mengacau keadaan. Kegagalan yang terjadi akan memberinya peluang untuk bertindak. Ia mengharap baik orang-orang Jipang yang tidak sependirian dengan mereka maupun orang Pajang akan terlibat dalam pertentangan perasaan yang akan dapat meledak. Ki Tambakuwedi
kini sedang meletakkan api pada minyak yang sedang tergenang. Kalau kita kurang berhati-hati, maka kita akan dapat terbakar karenanya. Untara menggertakkan giginya. Sebagian besar dari keterangan itu dapat dimengerti, tetapi kemarahannya telah membakar ubun-ubunnya. Apalagi ketika kemudian Sonya berkata, "Ki Gede Pemanahan dan para pengawalnya kini pasti telah terlibat dalam pertempuran." Wajah Untara segera menjadi merah membara. Dengan serta-merta ia berteriak nyaring kepada seorang penghubung yang berdiri di ujung pendopo. "Cepat, siapkan kudaku." Orang itu terkejut, tetapi ia tidak bertanya lagi. Segera ia berlari untuk mempersiapkan kudanya. "Apakah kau akan pergi seorang diri, Untara?" bertanya pamannya. Untara menggigit bibirnya, kemudian ia bertanya, "Berapakah jumlah orang-orang Jipang?" Sonya yang sedang menyeringai menahan sakit berdesah, "Aku tidak tahu pasti, tetapi mereka tidak akan lebih dari 70 orang. Darah Untara tersirap mendengar jumlah itu. Ki Gede Pemanahan hanya membawa 20 orang ditambah dengan penghubungnya yang hanya tinggal 4 orang. Karena itu, maka dengan degup jantung yang semakin cepat ia berkata kepada Widura sebagai seorang senopati kepada bawahannya, "Paman Widura, siapkan 25 orang prajurit berkuda." Meskipun demikian, pertanggungan jawabnya sebagai seorang pemimpin masih memberinya kesadaran untuk berkata, "Biarlah Udaya pergi bersama aku. Paman tinggal di sini, supaya orang-orang Jipang yang terluka di dalam banjar ini tidak menjadi korban kemarahan para prajurit yang kemudian pasti mendengar apa yang telah terjadi atas Sonya dan Panglima Wiratamtama. Tetapi apabila kemudian benar-benar orang-orang Jipang itu berbuat curang, maka aku sendiri yang akan memenggal leher mereka di alun-alun di depan banjar ini." Widura tidak menjawab. Diserahkannya Sonya yang luka itu kepada Kiai Gringsing dan beberapa orang yang sedang bertugas di halaman itu, yang berdatangan kemudian setelah mereka melihat Sonya terluka. Namun Untara sempat berkata, "Sonya, cobalah merahasiakan apa yang telah terjadi atasmu untuk menjaga ketenangan keadaan." Sonya mengangguk lemah, tetapi ia tidak dapat mengerti kenapa hal itu mesti harus dirahasiakan. Beberapa orang yang berada di alun-alun melihat Sonya berpacu seperti dikejar hantu, tetapi karena jarak yang tidak terlampau dekat, serta banyak peristiwa-peristiwa yang tak dapat mereka mengerti yang terjadi pagi itu, maka orang-orang di alun-alun pun tidak banyak memperhatikannya lagi. Sementara itu orang-orang yang bertugas di halaman dan mengerumuni Sonya telah memapah Sonya ke Gandok Wetan. Dibaringkannya, Sonya di Gandok Wetan itu untuk segera mendapat pengobatan dari Kiai Gringsing. Namun segera setelah Kiai Gringsing memberikan pertolongan pertama, ditinggalkannya Sonya dan dengan tergesa-gesa orang tua itu kembali mendekat Untara yang dengan gelisah menunggu kudanya. Tetapi sudah tentu Widura tidak segera dapat mengumpulkan 25 ekor kuda di banjar desa itu. Ia harus mengumpulkan segenap kuda prajurit Pajang yang tersebar di seluruh Kademangan pada gardu-gardu peronda yang penting. Di dalam banjar desa itu, yang segera dapat dikumpulkan adalah baru 10 ekor kuda. Tetapi segera Untara berkata, "Biarlah kami bersepuluh berangkat dahulu, yang lain segera menyusul. 2, 3, 4, atau 5, tidak perlu menunggu sampai 15 sekaligus peninggalku."
Widura pun segera menjadi sibuk. Beberapa orang yang melihatnya menjadi heran apakah yang sebenarnya telah terjadi. Hanya orang-orang di dalam halaman sajalah yang melihat bahwa sebenarnya Sonya telah terluka dan Widura menjadi sedemikian sibuknya mengumpulkan beberapa ekor kuda. Para petugas yang harus menyediakan kuda-kuda itu pun menjadi sibuk pula. Dengan tergesa-gesa mereka menyiapkan kuda-kuda itu di muka pendopo. Setelah kuda yang 10 itu siap, maka segera Widura memerintahkan memanggil Hudaya dan beberapa orang untuk ikut serta bersama Untara ke tempat pertempuran itu terjadi. Agung Sedayu yang datang kemudian pun menjadi terheran-heran. Ia melihat betapa wajah kakaknya menjadi tegang dan 10 ekor kuda telah siap di halaman. Dengan hati-hati ia kemudian bertanya kepada gurunya, "Apakah yang telah terjadi, Kiai?" Dengan singkat Kiai Gringsing mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan apa yang didengarnya itu telah menggetarkan dadanya pula. Karena itu, ketika tiba-tiba ia mendengar suara kakaknya memanggil, dengan tergopoh-gopoh ia mendekatinya. "Kau ikut bersamaku," perintah kakaknya. "Baik, Kakang," sahut Agung Sedayu. Karena Agung Sedayu telah mendengar apa yang telah terjadi, maka segera ia pun menyiapkan pedangnya dan membenahi pakaiannya. Sesaat kemudian, berkumpullah 10 orang di halaman. Wajah mereka memancarkan berbagai pertanyaan yang tersimpan di dalam hati mereka. Di antara mereka itu adalah Hudaya yang dipanggil dari alun-alun di muka banjar desa itu. Dengan singkat dan tergesa-gesa, Untara berkata kepada mereka, "Kalian ikut dengan aku, bawa senjatamu, mungkin kita akan berhadapan dengan bahaya." Hudaya mengerutkan keningnya, tetapi sebelum ia sempat bertanya, Untara berkata pula, "Tak ada kesempatan untuk membicarakan masalah ini. Siap di atas punggung kuda, kita berangkat. Hanya ada 10 ekor kuda, 2 di antaranya untuk aku dan Agung Sedayu." Para prajurit Pajang itu benar-benar tidak mendapat kesempatan untuk bertanya. Untara segera meloncat ke atas punggung kudanya, diikuti oleh Agung Sedayu. Meskipun berbagai pertanyaan bergelut di dalam hati masing-masing, namun ke-8 ekor kuda yang lain pun segera berpenumpang di punggungnya. "Aku akan berangkat sekarang, Paman. Aku serahkan segala kebijaksanaan di sini kepada Paman dan Kiai Gringsing," berkata Untara. "Mudah-mudahan Ki Tambak Wedi tak akan dapat melampaui kesaktian Ki Gede Pemanahan. Kalau demikian, mungkin salah seorang dari kami akan datang kembali menjemput Kiai." "Baik," jawab Widura singkat. Untara tidak berkata apapun lagi. Segera ia menggerakkan kendali kudanya dan kuda itu pun segera meloncat diikuti oleh kuda-kuda yang lain. Meskipun demikian, perkataan Untara yang terakhir itu pun menambah pertanyaan yang melingkar-lingkar di dalam hati para prajurit Pajang yang lain. Ke-10 ekor kuda itu pun kemudian berpacu seperti angin meninggalkan halaman banjar desa, menghambur-hamburkan debu yang putih, mengepul tinggi ke udara. Kembali para prajurit Pajang dan anak-anak muda Sangkal Putung bertambah heran. Bahkan Ki Demang dan Swandaru yang kemudian berada di antara anak-anak muda Sangkal Putung di lapangan di muka banjar desa itu pun melihat kuda yang berpacu itu sambil bersungut-sungut. Tetapi mereka tidak ingin menanyakan kepada Widura sebab terasa bahwa ada sesuatu yang memang dirahasiakan, sehingga apa yang terjadi itu pun mereka sangka adalah rangkaian dari persoalan-persoalan yang memang dirahasiakan dan telah direncanakan. Tetapi Untara sendiri berpacu dengan hati yang gelisah. Kudanya serasa berlari terlampau lamban.
kalau ia terlambat sampai di tempat pertempuran itu dan para prajurit Wiratamtama yang dipimpin sendiri oleh Ki Gede Pemanahan mengalami bencana, maka lehernya akan menjadi taruhan. Bukan soal yang menyedihkannya, tetapi seluruh Wiratamtama akan kehilangan panglimanya karena kesalahannya. Memang dalam laporan yang disampaikan ke Pajang, seakan-akan Sangkal Putung telah menjadi aman. Ternyata yang terjadi adalah benar-benar memalukannya. Karena itu, maka dipacunya kudanya secepat-cepatnya supaya ia dan kawan-kawannya tidak terlampau lambat sampai. Hudaya dan kawan-kawannya berpacu sambil saling berpandangan. Namun firasat keprajuritan mereka telah mengatakan bahwa mereka sedang berhadapan dengan bahaya. Ternyata Untara tidak membiarkan mereka berteka-teki sepanjang jalan. Ketika kuda-kuda itu telah meninggalkan induk Kademangan, maka berkatalah Untara tanpa berpaling, "Kita akan bertempur melawan pecahan orang Jipang yang hari ini tidak ingin melihat kawan-kawannya kami terima dengan baik." Hudaya mengerutkan keningnya, tetapi ia bertanya, "Kenapa kita hanya bersepuluh?" Orang-orang Jipang itu tidak terlampau banyak. Mereka telah terlibat dalam pertempuran melawan prajurit-prajurit Pajang yang hari ini datang ke Sangkal Putung untuk mengawal Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan? Hudaya mengulangi. Iya, hati para prajurit itu berdesir. Ki Gede Pemanahan adalah panglima mereka. Meskipun 1-2 di antara mereka ada yang belum pernah melihatnya, namun namanya telah menjadi buah bibir segenap prajurit Wiratamtama. Kuda mereka berpacu terus, sementara itu Hudaya berkata, "Aku sudah menyangka orang-orang Jipang tidak dapat dipercaya. Mereka membiarkan sebagian dari mereka untuk berpura-pura menyerah. Kemudian mereka menyerang pada hari yang sebenarnya ditentukan untuk menerima mereka. Namun orang-orang Jipang yang lain akan berdatangan pula, tidak untuk menyerah, tetapi untuk menjadikan Sangkal Putung ini menjadi karang abang. Marilah kita lihat apa yang sebenarnya terjadi," berkata Untara kemudian. "Tetapi jangan terlampau terburu nafsu." Hudaya tidak menjawab, tetapi kebenciannya kepada orang-orang Jipang semakin melonjak. Karena itulah maka tiba-tiba ia menggertakkan giginya dan tanpa sesadarnya tangan kirinya membelai hulu pedangnya. Kini mereka menyusup ke dalam sebuah desa kecil. Mereka melihat sebuah gardu di pinggir jalan. Beberapa orang penjaganya telah turun dan berdiri di sisi jalan. Namun Untara tidak memperlambat kudanya, tetapi sekali ia berteriak lantang, "Hati-hati, awasi keadaan baik-baik." Para penjaga di gardu itu melihat kuda-kuda itu berpacu dengan mulut ternganga. Belum lama berselang ia melihat Sonya yang luka berpacu ke arah yang berlawanan. Sebelumnya, di pagi-pagi buta, Sonya menempuh jalan ini pula berlima. Para penjaga itu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Ketika mereka memandangi kuda-kuda yang berpacu, maka yang tampak kemudian adalah debu yang putih mengepul tinggi ke udara. Kuda-kuda itu masih harus berlari melampaui sebuah desa lagi. Barulah kemudian mereka sampai ke bulak yang agak panjang. Di bulak itulah pertempuran antara orang-orang Jipang dan para prajurit Pajang terjadi. Di ujung desa itu pun ada sebuah gardu pula, tetapi yang berada di dalamnya tinggal 2 orang. Yang lain telah mendahului membantu para prajurit Pajang yang bertempur di tengah-tengah bulak itu. Berkali-kali Untara mencoba mempercepat lari kudanya yang seakan-akan terlampau malas. Di belakangnya berurutan 9 orang yang lain, di antaranya Agung Sedayu. Dengan dahi yang berkerut-kerut, Agung Sedayu sekali-sekali mengusap debu yang melekat di wajahnya yang berkeringat itu. Meskipun matahari belum terlampau tinggi,
Di tengah-tengah bulat itu pertempuran kian lama menjadi kian seru. Kedua belah pihak telah mengerahkan tenaga sejauh-jauh mungkin. Pakaian mereka telah basah oleh keringat dan wajah-wajah mereka telah menjadi merah hitam. Di antara mereka, para prajurit Pajang dan orang-orang Jipang itu telah menjadi waringuten. Tetapi karena jumlah orang-orang Jipang itu terlampau banyak bagi para prajurit Pajang, maka betapapun juga ternyata para prajurit Pajang mengalami beberapa kesulitan. Mas Ngabei Loreng Pasar yang harus bertempur melawan si Danti berdua dengan alap-alap Jolotundo ternyata mampu mengimbanginya. Meskipun anak yang masih sangat muda itu sekali-sekali mengalami kesulitan, tetapi kelincahannya telah melepaskannya dari setiap usaha lawannya untuk membinasakannya. Namun dengan demikian berkali-kali Raden Sutowijoyo harus bergeser mundur. Berkali-kali ia harus meloncat menghindar jauh-jauh untuk mendapat jarak yang wajar dari kedua lawannya. Meskipun alap-alap Jolotundo tidak dapat berbuat selincah si Danti, tetapi beberapa kali alap-alap yang muda itu berhasil menjebaknya untuk memberi kesempatan pada si Danti menyerangnya dengan serangan-serangan maut. Anak muda yang mengagumkan itu pun telah bermandi keringat. Berkali-kali terdengar ia menggeram. Betapa kemarahannya membakar darahnya, tetapi ia masih bertempur dengan segenap perhitungan, apalagi menghadapi sepasang anak-anak muda yang cukup memiliki bekal untuk melawannya. Sementara itu Ki Gede Pemanahan pun kini telah bertempur dengan sengitnya melawan Ki Tambakwedi. Kalau semula Ki Gede Pemanahan masih mencoba bertahan sambil memperhatikan setiap prajuritnya, maka kini ia berpendirian lain. Ia harus segera mengalahkan lawannya. Kemudian ia akan banyak mendapat kesempatan, meskipun ia tidak akan melepaskan sama sekali perhatiannya terhadap pertempuran itu dalam keseluruhannya. Dengan demikian, maka pertempuran antara keduanya, antara Ki Gede Pemanahan dan Ki Tambakwedi menjadi semakin seru. Masing-masing adalah orang-orang sakti pilih tanding. Namun bagaimanapun juga, Ki Gede Pemanahan tidak dapat melepaskan pengaruh keadaan di sekitarnya. Untunglah bahwa ia masih tetap di atas punggung kudanya, sehingga kesempatan masih lebih banyak baginya daripada lawannya. Demikianlah peperangan itu menjadi bertambah seru. Namun ternyata bahwa para prajurit Pajang kini telah benar-benar terdesak. Beberapa kali mereka terpaksa berkisar mendekati Sangkal Putung. Sedang kawan-kawan mereka yang masih berada di atas punggung kuda mencoba melindungi mereka. Sekali-sekali kuda-kuda yang menyambar-nyambar itu pun masih juga mampu untuk membuat orang-orang Jipang menjadi bingung. Ki Gede Pemanahan dan Ki Tambakwedi menyadari keadaan itu. Karena itu Ki Tambakwedi sempat tertawa sambil berkata, "Jangan menyesal Ki Ageng Pemanahan, perwira tertinggi Wiratamtama. Aku sudah kehilangan kesabaran, sehingga kesempatan yang aku berikan telah aku cabut kembali. Yang akan terjadi adalah Untara akan datang dan akan menemukan mayatmu dan mayat orang-orangmu. Sedang anakmu akan aku bawa ke padepokanku. Akan aku jadikan tontonan bagi para prajurit Jipang. Inilah orangnya yang langsung menghujamkan tombak ke lambung Haryo Penangsang dengan akal yang sangat curang." Tetapi alangkah kecewanya Ki Tambakwedi. Ia mengharap Ki Gede Pemanahan menjadi tegang dan mengumpat-umpat. Tetapi ternyata Ki Gede Pemanahan itu tersenyum sambil menjawab, "Aku akan mengucapkan selamat Ki Tambakwedi, seandainya kau mampu berbuat begitu."
Kau masih mencoba mengingkari kenyataan ini? Ki Tambak Wedilah yang membentak-bentak. Sementara itu, kuda Ki Gede Pemanahan menyambarnya. Ujung keris Kiai Nogo Kemolo hampir-hampir saja menyentuh tengkuknya. "Setan!" teriaknya. Ki Gede Pemanahan tertawa. Katanya, "Hahaha, kenapa kau mengumpat, Ki Tambak Wedi? Apakah anak buahmu hampir binasa?" Ki Tambak Wedi meloncat maju menyerang Ki Gede Pemanahan. Tetapi Ki Gede Pemanahan benar-benar tangkas sehingga usahanya sia-sia. Ki Tambak Wedi benar-benar menjadi sangat marah menghadapi Panglima Wiratamtama ini. Ia benar-benar hampir tak berdaya. Apalagi Ki Gede Pemanahan masih saja berada di punggung kudanya. Sehingga tiba-tiba hantu lereng Merapi itu berteriak, "Ayo, kalau kau jantan, turun dari kudamu." "Ki Tambak Wedi," sahut Ki Gede Pemanahan, "apakah kau juga akan bersikap jantan?" "Tentu," teriak Ki Tambak Wedi. "Apakah kau bersedia menjadi penentu dari pertempuran ini bersama aku? Ayo, aku akan turun dari kuda dan aku akan tetap mempergunakan kerisku ini untuk melawanmu. Tetapi akibat dari perkelahian itu akan menentukan keadaan kita semuanya. Meskipun kemudian Untara datang, tetapi keadaan tidak akan berubah. Kau dan aku, pertempuran itu akan berlangsung sampai tuntas. Salah seorang dari kita akan mati atau menyerah. Kau setuju?" "Kau benar-benar licik seperti anak demit. Ketika kau melihat anak buahmu akan binasa, kau mengajukan syarat ini," sahut Ki Tambak Wedi. "Kita bertemu dalam keadaan ini, aku dengan orang-orangku dan kau dengan orang-orangmu. Biarlah kita semuanya yang menentukan keadaan ini." "Bagus, kita bertemu dalam keadaan ini. Kau di atas kedua kakimu, aku di atas punggung kuda. Biarlah keadaan ini menentukan akhir dari pertempuran." Ki Tambak Wedi menggeram sambil mengumpat habis-habisan. Namun betapa ia mengerahkan tenaganya. Tetapi Ki Gede Pemanahan, Panglima Wiratamtama itu bukanlah Widura, Untara atau Agung Sedayu yang dapat dipijitnya semudah memijit buah ranti. Bahkan terasa bahwa semakin lama tandang Ki Gede Pemanahan itu pun menjadi semakin garang. Namun keseluruhan dari pertempuran itu benar-benar tidak menguntungkannya. Berkali-kali anak Panglima itu, Raden Sutowijoyo, terpaksa berloncatan surut. Orang-orang Jipang yang datang seakan-akan sengaja mengurungnya dan menahan setiap prajurit Pajang yang datang di atas punggung kuda. Tetapi Mas Ngabei Loreng Pasar, betapa kemarahan mencekam dirinya. Ia masih tetap mempergunakan perhitungan yang baik dalam melawan sepasang musuhnya itu. Namun keadaan para prajurit yang lain ternyata agak lebih sulit. Mereka bertempur dalam kelompok-kelompok untuk menghindarkan diri dari sergapan dari arah yang tak dikehendaki. Namun lawan mereka telah mencoba menekan mereka sekuat-kuatnya. Kedua pihak adalah prajurit-prajurit pilihan dari dua kadipaten yang saling bermusuhan, sehingga dendam dan kebencian ikut pula berbicara dalam pertempuran itu. Matahari di langit merayap semakin tinggi, sinarnya yang cerah memancar berserakan di atas wajah bumi, di atas dedaunan dan batang-batang jagung muda. Namun di sekitar pertempuran itu, batang jagung telah rusak ditebas oleh kaki-kaki kuda dan kaki-kaki para prajurit yang sedang bertempur. Semakin lama semakin luas, berkisar dari satu titik ke titik yang lain. Sedang kuda-kuda para prajurit Pajang kadang-kadang berlari-lari melingkari daerah yang lebih luas lagi untuk mengambil ancang-ancang. Kuda-kuda itu seolah-olah burung Raja Wali yang melayang di udara, yang kemudian menukik dengan garangnya menyambar mangsanya. Tetapi orang-orang Jipang menyongsongnya dengan pedang di tangan.
Dalam pertempuran yang hiruk pikuk itu, Ki Tambak Wedi telah mencoba untuk mempercepat penyelesaian. Berkali-kali ia berteriak memberi aba-aba kepada Sono Keling dan orang-orang lain supaya mempercepat pekerjaan mereka. Tetapi pekerjaan itu bukan pekerjaan yang dapat ditentukan oleh sepihak, sehingga Ki Tambak Wedi itu seolah-olah tidak lagi dapat bersabar menunggu. Namun demikian pekerjaannya sendiri tidak dapat juga segera dapat diselesaikan. Demikianlah pertempuran itu berjalan terus. Bagaimanapun juga Ki Gede Pemanahan tidak dapat mengingkari kenyataan. Keadaan anak buahnya memang terlampau sulit. Bahkan ada di antaranya yang telah terluka dan jatuh menjadi korban. Dalam keadaan yang demikian itulah Untara memacu kudanya bersama beberapa orang prajurit Pajang yang berada di Sangkal Putung. Setiap kali Untara selalu melecut kudanya supaya berlari lebih cepat. Kini ia telah memasuki Bulak Jagung. Sebentar lagi ia akan sampai di tempat yang ditunjuk oleh Sonya. Tetapi kudanya serasa berlari terlampau lamban, seolah-olah sengaja memperlambat agar ia tidak datang tepat pada waktunya. Karena itu kegelisahan di dada Untara semakin lama menjadi semakin menyala, seolah-olah ia ingin meloncat mendahului derap kaki kudanya. Tetapi hal itu sudah tentu tidak dapat dilakukannya. Ia harus bersabar dan tetap di atas punggung kuda yang dirasanya sangat malas itu. Meskipun demikian, meskipun kudanya dirasanya terlampau lamban, namun akhirnya Untara itu melihat debu yang berhamburan di balik pohon-pohon jagung muda. Ketika jalan yang ditempuhnya sedikit menanjak, maka dadanya seolah-olah berdentangan. Kini ia melihat, meskipun tidak seluruhnya karena tertutup oleh batang-batang jagung, betapa riuhnya pertempuran yang telah terjadi antara para prajurit Pajang yang dipimpin sendiri oleh Ki Gede Pemanahan dan orang-orang Jipang yang dipimpin oleh Ki Tambak Wedi. Tanpa sesadarnya, Untara mencambuk kudanya sejadi-jadinya. Kuda itu pun terkejut dan meloncat sambil meringkik kecil. Larinya menjadi semakin bertambah cepat sehingga Untara meninggalkan kawan-kawannya beberapa langkah di belakang. Agung Sedayu pun mencambuk kudanya pula. Demikian juga kawan-kawannya. Mereka seolah-olah menjadi tidak bersabar lagi menunggu langkah kaki-kaki kuda itu. Demikian bernapsunya Untara sehingga sebelum mencapai tempat pertempuran itu, tangannya telah menggenggam pedang. Diacung-acungkannya pedangnya seperti sedang menghalau burung di sawah. Ki Tambak Wedi yang bertempur dengan serunya melawan Ki Gede Pemanahan terkejut melihat kilatan pedang di kejauhan. Kemudian tampak sebuah kepala muncul di atas batang-batang jagung, disusul oleh yang lain lagi seperti berkejar-kejaran. Dada orang tua itu berdesir. Orang yang datang itu tidak terlampau banyak, tetapi yang tidak terlampau banyak itu pasti segera akan merubah keseimbangan. Karena itu, tiba-tiba ia menggeram. Betapa kemarahan membakar dadanya. Orang-orang Jipang benar-benar tidak memberinya kepuasan. Mereka bertempur seperti mengejar-ngejar tupai saja, tidak cekatan dan tidak bertenaga. Ketika musuh-musuh mereka masih terlampau lemah, mereka tidak segera dapat mengalahkan dan membinasakan. Apalagi kini datang lagi beberapa orang berkuda, maka keadaan orang-orang Jipang pasti tidak akan sebaik semula. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai
jumpa.